Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, alhamdulillah pada hari ini Bapak akan mempresentasikan untuk kalian terutama di kelas 4 materi matematika. Nah, di semester 2 ini tentunya kalian belum sama sekali mendapatkan materi dari Bapak, dan pada hari ini Bapak akan memberikan gambaran kira-kira apa sih yang nanti di semester 2 itu yang akan kita pelajari. Nah, di awal semester 2 ini kalian akan bertemu dengan yang namanya bangun datar, tetapi di bangun datar itu kita akan belajar tentang bangun segi banyak. Nah, ini adalah bangun segi banyak yang akan Bapak presentasikan. Mudah-mudahan dengan sedikit apa yang Bapak berikan ini bisa memberikan kepahaman tentang materi yang awal di semester 2 ini. Bapak sangat berharap dengan sedikit materi ini kalian sudah cukup memahami materi tentang bangun segi banyak. Baik anak-anak, kita mulai. Pertama, kita harus paham dulu pengertian dari bangun segi banyak. Bangun segi banyak itu apa sih? Bangun segi banyak itu adalah bangun datar, awas. Bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Bangun datar tertutup, dia harus tertutup. Tertutup itu dalam artian ketika kita mulai dari satu tempat, dia ketemu lagi di tempat yang sama. Itu tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Awas, garis dibatasi oleh ruas garis. Nah, itu pengertian daripada bangun segi banyak. Oke, kita lanjut next. Segi banyak. Nah, coba kalian perhatikan, di sini ada beberapa banyak gambar sekali yang dianya itu merupakan bangun segi banyak. Nah, ini adalah salah satu bangun persegi panjang yang sering kita lihat. Nah, bangun datar yang tertutup, bangun datar tapi dia tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Ada garis, dia tertutup mulai dari sini. Nah, dia kembali ke posisi awal, itu namanya tertutup. Nah, yang kedua, bangun ini juga termasuk bangun segi banyak karena tertutup dan dibatasi oleh ruas garis. Ini adalah bangun segi banyak, ini bangun segi banyak, ini bangun segi banyak, dan ini juga termasuk bangun segi banyak. Dan masih banyak lain, banyak lagi yang lainnya. Yang kedua selanjutnya adalah bukan segi banyak. Maksudnya apa? Ini adalah beberapa contoh gambar bangun bukan yang segi banyak. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, ini contoh. Ini yang pertama, ini ada bulan. Apakah dia masuk dalam pengertian bangun segi banyak tadi? Tidak. Kenapa? Karena yang memang dia tertutup, tetapi dia tidak berupa garis. Tertutup, bangun datar yang tertutup dan dibatasi oleh garis. Nah, apakah ini dibatasi oleh garis? Tidak, ini tidak dibatasi oleh garis, tapi ini dibatasi oleh lengkungan. Yang kedua ini adalah, ini mungkin apa? Gambar genteng mungkin kalau nggak salah. Di sini memang garis, tetapi ada salah satu yang tidak berupa garis. Dan bangun yang di sini itu nah, sekali lagi, yang ini itu adalah bukan bangun yang berupa garis. Kalau ini dia memang berupa garis tertutup, tetapi ada yang bukan berupa garis. Semuanya harus garis. Nah, ini garis, tapi ada sisi lain yang bukan berupa garis. Lalu apakah garis? Nah, dia tertutup, iya, tapi dia bukan termasuk bangun segi banyak. Yang selanjutnya, dia tidak tertutup, maka dia bukan segi banyak. Yang ini dia garis, nah, tetapi ada salah satu sisi yang bukan garis.
beberapa gambaran agar supaya kita tahu bedanya mana yang termasuk segi banyak, mana yang bukan termasuk segi banyak. Begitu anak-anak. Next, jenis bangun segi banyak. Nah, ternyata bangun segi banyak ini ada beberapa jenis anak-anak. Yang pertama itu adalah berdasarkan panjang sisinya. Bangun segi banyak itu dibedakan menjadi bangun segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Nah, ini kata-katanya masih agak apa ya, ibaratnya mungkin terlalu berulang. Berdasarkan panjang sisinya, bangun segi banyak itu dibagi menjadi dua, intinya seperti itu, yakni segi banyak beraturan dan tidak beraturan, dan segi banyak tidak beraturan. Nah, itu maksudnya. Segi banyak beraturan maksudnya apa sih Pak? Bangun segi banyak yang beraturan itu adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang, luas. Dia dikatakan segi banyak beraturan jika apa? Semua sisinya itu sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Nah, itu segi banyak macamnya banyak sekali, tapi dia dibedakan menjadi dua, yang beraturan dan tidak beraturan. Bagaimana yang beraturan? Yang beraturan itu ciri-cirinya adalah semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Itu kata kunci. Next. Nah, ini adalah beberapa contoh bangun datar yang termasuk dalam segi banyak beraturan. Nah, yang pertama adalah segitiga sama sisi. Kenapa? Karena semua dikatakan beraturan karena semua sisinya sama. Dari sini panjangnya sama, di sini sama, di sini sama. Dan besar sudutnya sama. Nah, ini besar sudutnya sama. Nah, yang kedua adalah persegi. Nah, persegi ini dia panjang sisinya sama juga. Nah, dan besar sudutnya juga sama. Yakni dikatakan bahwa bangun persegi memiliki besar sudut yang sama, yakni sebesar 90 derajat. Kalau ini namanya bangun segi 5. 1, 2, 3, 4. Bangun segi 5, panjang sisinya sama, besar sudutnya juga sama. Segi 6 biasanya dikenal dengan pavin. Biasanya model pavin di jalan-jalan, kita menemukan ada beberapa jalan yang dia menggunakan pavin, pasti dia menggunakan bentuk yang segi 6, panjangnya sama dan besar sudutnya juga sama. Dari segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, segi 7, segi 8, segi 9, dan segi 10. Nah, semua bangun ini dia dikatakan bangun datar yang tertutup. Tertutup benarkah? Dia tertutup, dibatasi oleh garis. Dibatasi oleh garis. Iya. Apakah dia dikatakan beraturan? Beraturan jika apa? Jika panjang sisinya, semua panjang sisinya besarnya sama dan besar sudutnya juga sama. Itu pengertian dari segi banyak beraturan. Baik, karena mudah-mudahan dari penjelasan segi banyak beraturan ini anak kalian bisa memahami. Oke, kalau sudah paham, baru yuk kita lanjut ke berikutnya. Sekarang kita akan bahas segi banyak tidak beraturan. Yang tadi mudah-mudahan paham ya. Kalau sekarang kita akan belajar tentang segi banyak tidak beraturan. Bagian yang kedua. Bangun segi banyak tidak beraturan itu adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama. Kalau beraturan panjang sisinya sama. Kalau tidak beraturan sisinya tidak sama panjang. Itu intinya. Atau sudutnya tidak sama besar. Itu bedanya. Ini tidak beraturan, sebanyak tidak beraturan. Nah, contoh adalah contoh bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, ini adalah kalau nggak salah ini adalah segitiga sama kaki. Kenapa?
karena cuma ada dua yang sama, yaitu kakinya yang sama. Panjang ini sama dengan panjang yang ini, tetapi ada satu sisi yang tidak sama panjang. Nah, dia termasuk segitiga sama kaki, itu termasuk segi banyak tidak beraturan. Itu adalah segitiga siku-siku. Nah, sisinya cuma sama, tinggi sama atasnya. Nah, ini sisi ini sama dengan sisi ini, namun ada salah satu sisi yang tidak sama. Berarti segitiga siku itu salah satunya termasuk bagian dari segi banyak tidak beraturan. Segi panjang, oh ya, cuma sisi yang berhadapan yang sama, maka dia termasuk segi banyak tidak beraturan. Nah, kalau ini adalah belah ketupat. Belah ketupat, nah, dia hampir mirip dengan persegi, Pak. Ketupat aja, persegi yang diketahui bukan. Belah ketupat itu memiliki apa ya, ibaratnya ciri yang berbeda dengan persegi. Beda. Kalau persegi dia hanya memiliki banyak sekali, 1, 2, 3, 4. Kalau persegi memiliki 4 simetri 4, tapi kalau belah ketupat dia hanya memiliki 2 simetri 4. Itu yang berbeda. Setelah itu jajah genjang, sisi yang berhadapan sama, hampir sama dengan persegi panjang, namun jajah genjang dengan agak miring. Nah, ini termasuk segi banyak tidak beraturan. Kenapa? Karena tidak semua panjang sisinya sama, berarti dia tidak beraturan. Trapesium, tidak semua sisi panjang sisinya sama. Ini beda, ini sama ini sama, tapi ini dengan ini tidak sama. Maka dia dikatakan tidak beraturan. Jadi, nah itulah penjelasan anak-anak di awal semester 2 untuk kelas 4. Hari ini kita belajar tentang bangun segi banyak. Intinya adalah bangun segi banyak itu adalah bangun datar yang tertutup dan dibatasi oleh luas garis. Itu inti. Kalau dia bukan berupa garis, maka dia bukan termasuk bangun segi. Nah, bangun segi banyak itu dibagi dua, anak-anak. Ada dua, dibagi menjadi dua, yakni segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, bagaimana cirinya segi banyak beraturan? Segi banyak beraturan itu ciri-cirinya adalah semua, ada kata semua panjang sisinya sama, dan itu besar sudutnya juga harus sama, maka dia dikatakan segi banyak beraturan. Nah, sedangkan segi banyak tidak beraturan, tidak semua panjang sisinya sama dan tidak semua besar sudutnya sama. Itu yang membedakan. Baik anak-anak, itu penjelasan singkat dari Bapak tentang bangun segi banyak. Ini adalah materi awal kalian di semester 2, khususnya untuk anak-anak yang berada di kelas. Nah, nanti dari bangun segi banyak kita akan masuk ke bangun datar. Di dalam bangun datar tadi kita sudah melihat bahwa di sini ada beberapa bangun datar yang termasuk segi banyak beraturan, tapi ada juga bangun datar yang tidak beraturan, yang termasuk segi banyak tidak beraturan. Jadi nanti kalian akan berkenalan dengan 8 bangun. Jadi sebenarnya bangun datar itu ada 8, kalau kita hitung ada 8. Nah, intinya di sana. Jadi sebelum kita masuk ke bangun datar, kita harus tahu dulu bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan, agar supaya kita nantinya melangkah ke pelajaran selanjutnya itu kita menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, demikian materi singkat dari Bapak tentang bangun segi banyak. Mudah-mudahan dengan materi yang singkat ini kita semua bisa memahami materi awal di kelas 4 semester 2 ini dengan baik. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.